الله الرحمن الرحيم. Hadis riwayat sahabat An Safwan bin Asad radhiyallahu taala anhu qala, kata sahabat Safwan bin Asad, semoga Allah ridha beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, Rasulullah SAW ya'muruna, menyuruh kami, idza kunna safar, kalau kami sedang safar, agar tidak melepas, menanggalkan khuf yang kami pakai. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali terjadi janabah, status kita junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, kalau seandainya karena faktor buang air besar, buang air kecil, tidur, itu tidak sampai membuka. Tapi kalau janabah membuka. Hadis yang kedua, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil mashi al khuffain. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Rasulullah menjadikan ketentuan 3 hari 3 malam memakai khuf bagi orang yang musafir, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Mukim artinya dia tidak pergi kemana-mana, menetap di rumahnya, di kampungnya, tidak pergi keluar daerah. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Tadi hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa Lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik, saya cukupkan 2 hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Safwan tadi dari Zir bin Hubash dari Safwan. Kata ulama hadis, Zir ini datang kepada Safwan sekedar untuk meriwayatkan hadis ini sementara menempuh perjalanan panjang. Jadi dulu para ulama itu, kalau mereka dapat satu hadis tidak valid atau mereka tak yakin, itu mereka cari sumbernya dan didatangi untuk sekedar konfirmasi hadis yang dia dengar itu. Nah, hadis ini murid dari Safwan yang meriwayatkan hadis yang pertama kita baca, namanya Zir bin Hubash, itu mendatangi beliau dengan perjalanan yang panjang demi satu hadis itu saja. Dan ini banyak ulama melakukan hal seperti ini demi memvalidasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Satu, memastikan bahwa apa yang kita dapat valid dari Rasul. Yang kedua, menghindari kita berbohong atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka rela datang dari Irak ke Madinah. Kalau dulu itu bukan biasa itu, Pak. Kalau sekarang bolak-balik Madinah, Irak, dalam sehari datang, sehari itu balik, itu masuk akal. Dulu itu bukan hal yang biasa. Tak usah lah Irak Madinah, Bukit Tinggi Pekanbaru saja, orang bolak-balik demi satu hadis mungkin belum kita dengar. Bukit Tinggi Pekanbaru di zaman tahun 60-an. Kalau zaman sekarang, pergi ceramah sebentar ke Bukit Tinggi, balik lagi di hari yang sama, masuk akal. Hari ini pergi ceramah ke Kalimantan, sudah ceramah balik ke Baru, masuk akal. Sekarang, ini ceritanya dulu belum ada kendaraan mesin. Kendaraan waktu itu cuma keledai, onta, kuda. Itu cuma kendaraan orang waktu itu. Maka Imam Zir bin Hubash ini berikan dari sahabat Safwan satu hadis ini dalam perjalanan panjang, kata para ulama hadis. Itu bagaimana ulama memperjuangkan
dapat hadis Nabi yang sahih, maka berjumpa dengan hadis Nabi mestinya kita punya rasa hormat, karena para ulama perjuangannya luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi kata para ulama hadis adalah hadis yang derajatnya hasan sahih. Artinya hadis yang bisa dijadikan hujjah dalam beramal. Kata Imam Bukhari tentang hadis yang pertama kita baca tadi, ahsanu syai'in fi hadzal bab haditsus Safwan bin Asad. Hadis yang terbaik untuk berhujjah dalam pembahasan tentang berapa lama kita musab khuf ini, hadis Safwan tadi itu, riwayat Safwan bin Asad yang kita baca pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat dari hadis yang kita baca dua ini? Poin pertama, yadullul haditsani ala tahdidil muddah allati yajuzu khilaluha istimrar al-masri al-khuffain. Hadis poin pertama, hadis menjelaskan limit waktu, berapa lama kita boleh pakai khuf. Bagi orang musafir 3 hari 3 malam, orang mukim hanya 1 hari 1 malam. Jadi orang mukim 1 hari 1 malam. Ini kata salah kalau ada yang bertanya. 2 musafir 3 hari 3 malam. Maknanya kalau kita hitung sholat 5 kali sholat, kalau ini 15 kali sholat. Setelah kita pakai khuf lalu batal wudu, setelah batal wudu itu kita kerjakan 5 kali sholat, ini 15 kali sholat. Itu cara menghitung. Jadi setelah kita batal, maka sholat pertama setelah, kan tadi kita pakai khuf nih, kemudian setelah pakai khuf kita mau sholat berikutnya, dihitung sejak sholat berikutnya 5 kali dari waktu itu, itulah 1 hari 1 malam. Kalau 15 kali 3 hari 3 malam. Kan kita berangkat rumah nih Pak, di rumah pakai khuf, ya sholat kita, sholat berikutnya mungkin zuhur karena kita berangkat pagi, atau sholat berikutnya mungkin isya karena kita berangkatnya sudah maghrib, atau sholat berikutnya asar. Asar itu sholat pertama, 4 berikutnya habis jatah kita melaksanakan untuk mengusap khuf. Jadi gitu hitungnya, 5 kali sholat setelah kita pakai khuf, dan 3 hari 3 malam 15 kali sholat. Karena 1 hari kan 5 kali sholat, 3 hari 3 malam 5 kali 3 sholat, 5 kali sholat dan 3 hari 15 kali sholat. Begitu menghitung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama hadis menjelaskan ada batas, sehingga para ulama fikih membatasi orang yang mungkin hanya 1 hari 1 malam atau 5 kali sholat, orang musafir 3 hari 3 malam atau 15 kali sholat. Sementara ada ulama yang mengatakan tidak perlu dibatasi dengan waktu, sehingga tidak perlu 3 hari 3 malam. Karena menurut mereka ada pekerjaan sahabat yang tidak membatasi 3 hari 3 malam. Sementara ini jelas hadis Nabi menyampaikan ada batas 3 hari 3 malam atau sehari semalam. 2 redaksi hadis tadi menjelaskan batas itu. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad memberikan batas limit. Wa dhahaba Imam Malik ila annahu yahiqqu lahu an yamsaha 'alayhi ma syaa duna taqyid bi muddah. Imam Malik, mazhab Maliki, itu tidak memberi batas, Pak, tak beri limit. Silakan sampai kapan saja. Tapi 3 mazhab membatasi seperti yang kita jelaskan ini. Kalau mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Poin kedua dari hadis ini, fil hadisi dalilun ala anna al-khifaf la tunza'u fil muddah al-madhkura li ayyi halatin min al-ahdas illa al-janabah. Jadi poin kedua,
apa saja hadas yang terjadi dengan kita itu tidak membatalkan mengusap khuf sehingga kita perlu melepasnya kecuali janabah. Selain itu tidak. Mohon maaf, janabahnya agak privasi sedikit. Sebabnya hubungan suami istri, sebabnya mimpi basah, sebabnya kalau ada orang memuaskan diri sendiri. Itu janabah. Maka hal-hal ini kalau terjadi baru membatalkan hukum khuf seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau hanya buang air besar, buang air kecil, kentut, hal-hal lain yang bisa membatalkan wudu, tidak membatalkan hukum mengusap khuf kita. Poin ketiga, hadis tadi menjelaskan bahwa an-nawma naqidun lil-wudu. Hadis ini menjelaskan bahwa tidur membatalkan wudu kita. Tidur membatalkan wudu. Kenapa tidur bisa membatalkan wudu? Sebab orang tidur tak sadar apa yang dia buat, sehingga dia tak sadar ini sudah kentut atau tidak. Maka mata ini, kata para ulama, itu adalah kunci daripada lubang belakang. Maknanya kalau mata ini tertutup, nggak sadar belakang terjadi apa. Kalau mata ini masih terbuka, itu sadar. Paham maksudnya? Jadi kentut atau tidak, kalau mata terbuka, orang nanti bangun, itu orang sadar apa yang terjadi. Tapi kalau dia sudah tidur, nggak sadar lagi. Maka orang yang tidur, dia tak sadar batal wudu atau tidak. Maka para ulama Syafi'iyah memberikan satu kategori tidur yang tak batalkan wudu. Apa dia? Bila, mohon maaf, pantat kita yang tulang penyangga utama itu, kalau dia menetap di atas tempat duduk kita, apakah lantai atau tanah atau apa saja tempat kita duduk, tak goyang dia, sehingga kepala kita mungkin geleng kiri kanan segala macam, tapi badan kita tetap, itu tak batal wudu. Kenapa? Orang seperti itu kemungkinan dia tak keluar angin. Tapi kalau seandainya dia goyang-goyang badannya atau diangkat, maaf, kadang begitu kan kaki lutut ditariknya, itu dia boleh jadi lepas angin dan dia tak sadar. Makanya dalam mazhab Syafi'i, tidur membatalkan wudu selain duduknya. Kalau tidur duduk itu tempat, mohon maaf, pantat yang dia duduk itu, penyangga utama itu tak bergoyang, menetap di atas lantai, menetap di atas tempat duduk dia. Jadi kedudukan dia kokoh, tak goyang, tak diangkat. Tapi kalau seandainya sudah diangkat, itu batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena orang seperti itu biasanya mudah lepas wudunya, dan kalau tidur dia tak sadar, maka lebih hati-hatinya dihukumi dia batal wudu. Itu kira-kira 3 poin dalam hadis tadi. Satu, membatasi waktu. Yang kedua, bahwa hukum khuf tadi batal kalau janabah. Yang ketiga, tidur bagian dari hadas yang membatalkan wudu kita. Baik, kalau ada pertanyaan kita diskusi. Silakan Bapak Ibu.